Halo adik-adik kelas 12, apa kabarnya? Semoga kalian masih tetap semangat untuk belajar ya. Nah, kali ini kita akan membahas masih mengenai sintesis protein. Nah, kita masih membahas sintesis protein tapi dengan konsep yang baru ya adik-adik. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai sintesis protein, tapi itu merupakan konsep yang lama ya, yang kemudian sudah tidak berlaku lagi. Jadi kita bahas kembali konsep yang baru ini ya. Nah, sebenarnya nanti ada beberapa hal yang tidak berbeda ya, sama untuk menentukan asam amino. Jadi kodon, asam amino, antikodon, dan sebagainya, itu nanti ya sama cara menentukannya. Jadi kalian tidak usah bingung kalau sebelumnya kalian sudah paham. Nah, untuk konsep yang baru juga tidak akan sulit ya. Nah, kita lihat kembali. Di sini ada untai DNA. Kita lihat ini. Oke, DNA ini. Dua untai DNA ini merupakan dua untai yang antiparalel ya adik-adik. Mengapa antiparalel? Karena arahnya berlawanan. Meskipun dia sejajar ya, sejajar. Yang 3 ke 5, 5 ke 3. Tapi nah ini dia. Mengapa berlawanan, antiparalel berlawanan ya. Satu dari 3 ke 5, sementara yang lainnya dari 5 ke 3 ya. Ini 5 ke 3. Beda kan? Nah, ujung 5 dan ujung 3 ini, 5 dan 3, ini sebenarnya berdasarkan apa? Nah, berdasarkan ini adik-adik ya. Ini tidak berbeda kok, saya hanya menekankan ulang. Nah, ujung 5 dan 3 ini berdasarkan dari posisi gugus fosfat, oke, di urutan atom karbon pada gula deoksiribosanya. Jadi, ini ada gugus fosfat, ini gula deoksiribosa, kalau ini basa N ya. Nah, di sini nih nomor 5 di sini berarti dia ada pada atom karbon 5 ya, si fosfatnya ini pada gula deoksiribosa. Kalau yang 3 berarti ada pada tangan ke-3 ya, atom karbon pada gula deoksiribosanya, si gugus fosfatnya ya adik-adik. Nah, sekarang kita lanjut. Ini hanya definisi atau tadi pita DNA, dia akan bergerak dari 3 ke 5 atau 5 ke 3 ya, anti paralel. Nah, sekarang kita lihat nih, ini yang harus kalian ingat pada konsep barunya. Nah, di sini ada DNA, tetap urutan 5 ke 3. Oke, ini merupakan DNA sense ya. Oke, ini tidak berubah. Nah, yang berubah di sini, DNA sense ini merupakan rantai yang non-template ya adik-adik ya. Jadi dia tidak dicetak. Nah, sebentar kita lihat dulu. Rantai sense di mana nanti basa nitrogennya sama dengan basa pada RNA duta, kecuali basa timin nanti akan diganti menjadi urasil. Kita lihat di sini ya. Ini tadi DNA sense-nya. Oke. Nah, kita lihat katanya tadi RNA-nya sama. Apakah sama? A, oke ini sama, U, G. Nah, katanya tadi hanya bahasa timin diganti dengan U. Benar ya, konsepnya berarti C, C, G, C, A. Kemudian ini ke sini, oke. Jadi sama ya. Kita sudah membuktikan nanti kalau terakhirnya pun di sini ini kemudian G dengan G, T dengan karena RNA tidak ada T diganti dengan basa urasil. Jadi yang ini udah benar nih. Yang makanya disebut coding ya adik-adik ya. Jadi urutan nanti basa nitrogennya ini sama dengan RNA duta atau mRNA. Oh ya, DNA sense ini disebut juga dengan untai positif ya, dari arah 5 ke 3 tadi ya untainya. Nah, kemudian mengapa dia disebut non-template? Karena dia tidak dicetak adik-adik ya, menjadi RNA duta. Jadi dia tidak ikut dalam proses transkripsi, tidak ditranskripsikan, tidak dicetak menjadi RNA duta.
makanya disebut anti-template. Mengapa disebut coding tadi? Karena urutannya sama dengan RNA duta ya, ini mRNA. Nah, sebaliknya dengan si rantai dari 3 ke 5 yang disebut juga dengan antisense. Nah, yang merupakan template atau cetakan nanti, tapi dia tidak akan dikode. Dia hanya menjadi cetakan tapi tidak ikut dikodekan ya. Jadi merupakan untai negatif, dia berperan dalam transkripsi, berarti dia nanti akan membentuk RNA duta. Oke, sampai di sini kita lanjut dalam suatu contoh soal, sehingga kalian tahu apa bedanya dengan konsep yang lama pada video sebelumnya ya. Kita lihat, suatu DNA memiliki untai pengkode coding. Bentar ya. Nah, di sini diberikan arahnya dari 5 ke 3, kita sudah pasti tahu ini adalah sense ya. ATG, TGC, TAA, urutan dari DNA-nya ya pada untai pengkode. Kita diminta tentukan triplet basa N pada untai DNA template. Kemudian pada RNA duta, kemudian jenis asam amino dan antikodonnya. Di sini nanti berapa sih asam amino yang terbentuk ya? Ada berapa? Ada berapa? Kalau nanti ditanya kalian bisa menjawabnya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Yang A, kita diminta triplet basa N pada untai DNA template. Jadi, kita tahu bahwa pada soal ini adalah DNA sense ya adik-adik ya. Ini adalah, kita langsung saja tuliskan di sini. Nah, soalnya kan ini ATG, TGC, TAA. Kita langsung tuliskan dulu bahwa tadi di atas dia mengatakan sini mana tadi? Kode untai pengkode atau coding. Oke, ini kita masih tuliskan dulu soalnya. Coding disebut juga dengan rantai DNA sense karena arahnya 5 ke 3 ya. Kemudian dia juga merupakan anti template. Sekali lagi ini konsep yang baru ya. Sebelumnya kita tahu sense ini sama dengan template. Ternyata itu tidak benar ya, kurang benar. Jadi yang benarnya adalah anti template. Nah, codingnya sama karena nanti dia yang akan dikode ya. Kemudian tadi ditanya adalah basa N pada DNA template. Berarti anti-sense yang ditanya ya. Non-coding, template, atau anti-sense. Nah, kita tinggal lihat bahwa nanti kan A berpasangan dengan T ya, timin. Kemudian T dengan A, G dengan C, T dengan A, G dengan C, C dengan G, T dengan A dengan T, A dengan T. Sekali lagi karena ini adalah DNA ya, DNA template yang diminta. Berarti jawabannya adalah yang ini. Sekarang kita masuk soal berikutnya. Triplet basa N pada RNA duta. Nah, RNA duta ini kan tadi kodenya urutan basa nitrogennya sama dengan DNA sense ya. Hanya kita tahu kalau RNA berarti dia tidak memiliki basa timin tapi adalah urasil. Nah, kita lihat di sini. Oke. Ini tadi soalnya 5 ke 3. Ini tadi yang sense non template. Hanya menulis ulang ATG, TGC, TAA. Nah, RNA di sini ya sama ya, berarti tinggal diganti aja T jadi U. Kemudian T jadi U, G, C. Nah, T ini jadi U, UAA. Atau kalau kalian sudah paham langsung saja ganti dari soal yang ini kan. Ini hanya untuk memperjelas. Oke. Dari ini. Jadi sudah tahu bahwa RNA dutanya adalah AUG, UGC, dan UAA ya. Ini. Ya, ini. Kemudian yang C kita diminta untuk jenis asam amino yang terbentuk. Nah, asam amino itu dari RNA duta ya, kan dari kodon. Nah, kita lihat
Apakah tiga-tiganya ini nanti menjadi asam amino? Kita lihat. AUG, kita tuliskan ulang lagi AUG, UGC, UAA dari yang tadi ya kodonnya. Nah, di sini AUG adalah metionin, kodon untuk memulai, start, kemudian UGC adalah cysteine, sini. Kemudian UAA adalah kodon stop. Nah, kodon stopnya ini bukan merupakan asam amino ya. Jadi ini bukan asam amino. Sehingga asam aminonya hanya ada dua ya, yaitu metionin dan cysteine. Oke, tapi ini hanya contoh adik-adik ya. Biasanya namanya polipeptida berarti protein asam amino yang terbentuk akan lebih panjang ya, karena akan membentuk polipeptida nantinya. Nah, yang terakhir kita diminta antikodonnya. Ada berapa antikodonnya? Nah, antikodonnya hanya ada dua, karena kan tadi yang terakhir ini adalah kodon stop. Jadi tidak akan terbentuk antikodonnya ya adik-adik ya. Jadi hanya ada AUG dan UGC, UAC dan ACG untuk antikodonnya. Oke, sampai di sini bagaimana? Kalian lumayan paham kan? Jadi yang berubah hanya sedikit, karena memang hanya konsep yang menjadi berbeda. Nah, seperti ini konsepnya ini bisa kita simpulkan bahwa rantai DNA sense, oke, merupakan rantai yang nanti akan menjadi pengkode, jadi coding dan dia tidak akan ikut dalam mencetak RNA duta atau bersifat non-template ya disebut. Dari arah 5 ke 3 merupakan untai positif, sekali lagi tidak dicetak menjadi RNA duta. Oke, atau mRNA. Sementara rantai antisense ini merupakan rantai yang non-coding dan dia adalah pencetak, cetakan untuk melakukan transkripsi nanti yang membentuk RNA duta. Oke, sampai di sini kalian semoga sudah paham. Nah, kalau nanti masih ada yang kurang paham, silakan kalian tulis pertanyaan kalian pada kolom komentar ya adik-adik. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Salam.